Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, mari kita agungkan nama Yesus. Come on! Haleluya! Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuat. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan dengan iman. Sebab Engkau serta kami ya Tuhan. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Here we go. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat Allah yang berkuasa, kuasa samanya. Kuasa samanya, say. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Yeah, yeah. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lemah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Here we go. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat
bersukacita Tuhan hari ini. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang menuntun langkah kami. Yang percaya, mari sama-sama nyanyikan. Ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Yes. Ya dan amin. Ya dan amin. Oh. Ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Shalom Army of God, senang banget di tahun yang baru dapat menyapa kalian kembali di ibadah online yang luar biasa minggu ini. Welcome home saya ucapkan bagi kalian semua yang mengikuti ibadah online Army of God Kalimantan. Dan percayalah ibadah minggu saja tidak cukup. That's why saya himbau untuk kita semua dapat segera tergabung di dalam Connect Group. Di dalam Connect Group ini kita sama-sama tertanam, bertumbuh dan berbuah serta mengalami transformasi kehidupan. Buat teman-teman semua yang belum join CG, segera hubungi call center yang tertera di layar sesuai kota di mana kamu tinggal. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat kamu transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kamu sesuai kota di mana kamu tinggal. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu, kami masih boleh beribadah sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Pakailah persembahan yang kami berikan ini untuk mempermuliakan nama-Mu lebih lagi atas kota kami tercinta, atas Kalimantan kami tersayang. Thank you Tuhan, haleluya, amin. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan, mari persiapkan hati yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Memberkatiku.
menyertai setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang akan selalu menuntun setiap langkah kami untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami. Juga biar Roh Kudus-Mu terus mengalir di tempat ini Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah sungguh yang dari Engkau saja. Biar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini juga Tuhan punya hati yang subur, sehingga setiap firman-Mu boleh tertanam dan menjadi buah yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Thank you PAW. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, hari ini saya mau bicara tentang perfect trust. Ya, percaya. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita buka Alkitabnya. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Firman Tuhan ini tertulis di situ jelas bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, kata percaya dalam ayat ini itu sama dengan trust. Ya, sama dengan trust yang artinya menaruh percaya atau menaruh harapan. Ya, jadi ayat ini juga menegaskan kepada kita untuk kita itu benar-benar menaruh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Nah, seringkali, bukan cuma seringkali ya, banyak sekali gitu ya, banyak kali ya, dan ya hampir mungkin keseharian kita itu gitu ya, membuat kita ini nggak bisa segenap hati, ya nggak bisa 100% totally percaya kepada Tuhan. Ya, kita lebih sering bersandar kepada pengertian diri kita sendiri, ya lebih kepada menggunakan analisa pemikiran kita sendiri, logika kita sendiri gitu ya, sehingga akhirnya pekerjaan Tuhan itu gak bisa maksimal bekerja di dalam hidup kita. Ya, Tuhan gak bisa campur tangan 100% di dalam kehidupan kita karena kita sering pakai logikanya kita. Ya, the simple thing aja, hal yang paling sepele biasa, banyak orang yang ketika didoakan baptisan Roh Kudus gitu ya, sulit sekali menerima gitu ya. Dan kalau saya lihat kadang-kadang kenapa sulit, banyak orang pakai logika gitu ya. Aneh enggak sih? Bener enggak sih? Gitu ya. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sendiri juga demikian gitu ya. Sering dulu ketika terima baptisan Roh Kudus saya enggak yakin kalau itu benar-benar saya terima gitu ya. Jadi masa sih aku se-holy itu ya bisa terima baptisan Roh Kudus dengan secepat itu gitu ya. Who am I, siapalah aku ini gitu kan. Sampai akhirnya 2 tahun, selama 2 tahun saya kayak ya lebih kepada pemikiran sendiri, sometimes mungkin kayaknya malu, bener enggak sih gitu ya, bertanya-tanya terus gitu ya. Akhirnya ya satu kali Tuhan bukakan gitu ya, sehingga benar-benar itu mengalir dengan ketika saya tidak mengandalkan pemikiran saya lagi, logika saya lagi, segala sesuatunya itu saya serahkan kepada Tuhan, maka semua juga berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, demikian dalam kehidupannya kita ya, dan saya percaya juga Anda termasuk orang-orang muda gitu ya, kadang sometimes lebih banyak pakai logika. Ya, apa yang umum di dunia katakan gitu ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu kalau kata iman dan percaya itu seringnya diartikan sama ya. Kita kadang bilang ayo beriman, ayo percaya gitu ya, sama. Istilahnya sama ya, didefinisikan sama. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam bahasa Inggris antara iman dan percaya itu beda. Ya, kalau
Iman itu di bahasa Inggris itu faith. Ya, faith itu punya unsur belief and trust. Gitu ya. Belief itu artinya percaya, tapi percayanya itu dalam kadar yang percaya biasa aja. Gitu ya. Sedangkan kalau trust itu berarti benar-benar menaruh percaya, di mana kadar percayanya itu benar-benar punya kadar yang dalam, ya. Dan itu bisa terjadi, trust itu bisa terjadi karena ada hubungan yang dekat, ya, karena ada hubungan yang dekat. Nah, kita itu bisa percaya, bisa believe kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, pencipta alam semesta, gitu ya, penolong, penyembuh kita, gitu ya, bisa memulihkan. Kayak tadi lagunya, aku percaya Tuhan bisa memulihkan hidupku, bisa memberkatiku, ya. But only pada belief, gitu ya, pada belief. Kalau kita, ya seringkali kita itu menjalankannya seperti itu, sampai cuman kepada belief, ya. Tapi ketika kita diminta untuk bisa benar-benar trust kepada Tuhan, percaya yang trust yang sepenuhnya kepada Tuhan, seringkali kita gagal. Ya, kita lebih banyak mengandalkan pemikiran sendiri. Ya, nah di awal tahun ini ayo kita sama-sama belajar gak cuman sekedar belief sama Tuhan, tapi punya perfect trust, ya, benar-benar sepenuhnya percaya kepada Tuhan, ya, supaya di mana tahun ini kita punya visi tahun pujian dan penyediaan, gitu ya, sehingga penyediaan Tuhan itu bisa benar-benar kita dapatkan kalau kita benar-benar percaya. Ya, benar-benar trust sama Tuhan. Kalau kita, kalau kita benar-benar bisa berani, ya, kita harus berani memutuskan, harus percaya bahwa apa yang terjadi, apa yang kita harapkan itu ketika kita letakkan itu kepada Tuhan, maka itu akan pasti terjadi di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang juga Tuhan janjikan. Tuhan yang akan menolong dan menuntun setiap langkah kita. Ya, di firman Tuhan ada di Yeremia 17 ayat 17 dikatakan di situ, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, perfect trust itu seperti apa? Yang pertama, fokus pada kebaikan Tuhan. Ya, supaya kita benar-benar bisa punya perfect trust, bisa punya percaya yang benar-benar kepada Tuhan, dan kita akhirnya nggak mengandalkan logika pemikiran kita sendiri. Yang pertama adalah harus lakukan adalah fokus pada kebaikan Tuhan. Ya, kita buka di Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, seperti juga semua orang, kalau kita lihat kembali gitu ya, Ayub pernah mengalami kesulitan. Ya banyak semua tokoh Alkitab yang dipakai besar hidupnya itu tidak mulus semua hidupnya. Ya, so nggak ada sih memang dibilang ikut Tuhan itu hidupmu pasti akan baik-baik saja, hidupmu akan aman-aman saja, akan damai terus gitu ya, enggak. Tapi Tuhan izinkan proses pasti terjadi di dalam kehidupan kita untuk membuat kita semakin kuat, untuk membuat kita semakin besar tentunya, bukan untuk menjatuhkan kita. Ya, itu yang kita perlu tahu. Ya, kita lihat lagi kehidupan Ayub, bagaimana dia kesulitan, ya, bagaimana juga mungkin dulu dia juga bingung gitu ya. Mungkin dia juga sama seperti kita, bahkan mungkin juga meragukan. Ya, bagaimana kehidupan dia demikian susahnya harus dia alami, dia juga mungkin meragukan, dia mau meragukan Tuhan juga mungkin ya, terus dia juga
bingung gitu ya, memahami di mana kebaikan Tuhan gitu ya. Kita juga sama ya, kita pasti merasakan hal yang demikian ketika kalau kita harus diproses dengan hal-hal yang sulit. Ya kadang kita juga nggak sabar nunggu ya, Tuhan aku sudah capek, Tuhan aku sudah lelah, aku sudah tidak sanggup. Ya seringkali kita seperti itu. Ya mungkin juga dulu Ayub bilang gitu. Ya kita sama, bahkan ya kita ini sering tahu kalau misalnya sesuatu terjadi, kita sering bertanya why. Kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa harus begini? Ya kenapa aku harus ngalamin ini? Ya beberapa orang kadang juga datang gitu ya, kalau bertanya kenapa kenapa aku harus kayak gini ya? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa hidupku kok harus susah ini? Ya, kita sering sekali bertanya. Ya. Seringkali kita membuat ya bahkan hal-hal ini yang kita lakukan akhirnya ketika kita sering mempertanyakan, akhirnya yang muncul adalah kita menjadi menggerutu. Ya, kita menggerutu, kita nggak puas dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mengalami kesukaran, ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita, kita akhirnya lebih banyak menggerutu. Ya, kadang yang mengasihani diri sendiri, ya, punya lebih kepada orphan spirit, ya. Nah, sebenarnya kuncinya untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam masa kesukaran, yaitu dengan apa? Dengan kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan aja. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dan terus ingin memberikan yang terbaik pastinya kepada anak-anaknya. Ya, Tuhan gak mungkin memberikan yang terburuk di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah menjanjikan anak-anaknya itu untuk menjadi ekor. Dia bilang kita akan dibawa tinggi, kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, tapi kita juga harus belajar melihat. Ya, ketika proses terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita lihat masalahnya. Ya, pusatkan pandangan Anda itu pada Tuhan saja. Ya, jangan kepada hal-hal yang tidak penting. Ya. Contoh ya, coba Anda seperti ini. Angkat tangannya, jarinya enggak, ya begini. Terus Anda lihat, ini apa, ibu jari ya. Lihat ibu jarinya, fokus pada ibu jari Anda. Ketika Anda fokus pada ibu jari, Anda pasti tidak bisa lihat saya. Tidak bisa clear melihat latar belakang ibu jari Anda. Ya kan? Kalau fokus Anda kepada ibu jarinya. Tapi kalau fokus Anda kepada latar belakang yang ada di ibu jari Anda, maka ibu jari Anda akan gak kelihatan, jari telunjuk ini. Ya kan? Demikian kehidupan kita. Ya, kita harus fokus kepada hal yang benar, bukan kepada hal-hal yang gak benar, apalagi kepada hal-hal yang gak penting, gitu ya. Sederhana sekali bukan ya? Kita pusatkan perhatian kita itu bukan pada kesukaran atau penderitaannya kita. Ya. Ketika kita memusatkan pemikiran kita kepada hal-hal yang buruk, kepada penderitaan kita, kepada kesusahannya kita, ya, maka hal-hal yang baik itu pasti akan kabur, gak akan kita bisa lihat. Tapi ketika kita melihat kepada hal-hal yang baik, maka kebenaran firman Tuhan itu dan janji-janji Tuhan ada kepada kita, gitu. Kita lihat firman Tuhan, kita lihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita, maka kebaikan Tuhan itu bisa kita lihat. Ya, maka penderitaan, kesulitan itu juga akan kabur. Ya, walaupun memang nggak menghilang, masalah itu nggak akan menghilang ketika kita tidak fokus pada masalahnya. Ya, tapi kita akan memiliki cara pandang yang berbeda, ya. That's why kenapa kalau orang yang ada orang tuh yang kelihatannya
banyak masalah gitu ya. Hidupnya banyak masalah, tapi kok dia tetap happy aja gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena dia mengarahkan fokusnya kepada tempat yang benar. Bukan kepada masalahnya, tapi dia fokuskan kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Sehingga everything it's fine. Ya, karena dia tahu ada yang Tuhan janjikan yang terbaik di waktu yang akan datang. Ya, sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tahu Tuhan tetaplah Tuhan yang baik dan Allah yang luar biasa dalam segala hal. Sehingga ketika dia fokus kepada Tuhan, dia bukan fokus kepada masalah-masalahnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya pun, ucapan-ucapannya adalah perkataan yang bisa membangun jiwa dan roh. Ya, kata-kata kita ini bisa membangun jiwa dan rohnya kita loh. Ketika kita menggerutu, ketika kita bersungut-sungut, maka jiwa dan roh kita pasti akan jadi lemah. Ya, kita yang terus malah makin hari bukannya makin baik, pasti makin akan terpuruk. Ya, sama halnya ketika hari-hari ini COVID merajalela gitu ya, setiap orang yang terinfeksi gitu ya, selalu dibilangin jangan takut gitu ya, karena orang takut sekali kalau kena gitu ya, dibilang positif takut gitu ya, nggak tahu takutnya kenapa gitu ya, tapi selalu dipesankan ya harus positive thinking, karena itu nanti ketika kita ketakutan imun kita juga akan turun ya. Ketika kita tidak takut, tidak khawatir, kita happy, maka imunnya juga akan naik sehingga mudah menghadapi penyakit itu. Padahal sebenarnya corona bukan sesuatu yang mengerikan juga gitu ya, walaupun tampaknya mengerikan, tapi kalau kita bisa dengan hikmat, dengan bijak, maka itu juga bukan sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kena, ya kita juga nggak perlu terus takut gitu kan ya. Karena ketika kita takut, kita khawatir, gak cuman ternyata bahkan efeknya itu hanya ke kerohanian, tapi juga kepada tubuh jasmani kita. Ya, makanya dibilang jangan melihat segala sesuatu juga dengan hal-hal yang negatif. Ya, demikian juga kalau kata-kata kita harus kita bangun dengan kata-kata syukur ya, ucapan syukur gitu ya. Makanya saya selalu ketika berdoa pun saya selalu terbiasa untuk saya ucapkan syukur dulu, terima kasih dulu buat setiap kebaikan Tuhan ya, sehingga ada api yang spirit yang lebih positif ya. Walaupun hari-hari kita lalui dengan susah, tapi kalau kita punya pemikiran yang positif, maka kesusahan itu akan menjadi ringan ya. Nah, kita juga biasa ya, manusia umumnya biasa ya melihat segala sesuatu itu dengan negatif. Ini yang kita harus ubah ya. Sangat mudah melihat kejelekan orang lain ya kan, sangat mudah melihat hal-hal yang jelek kepada orang lain ya. Makanya itu ada dibilang apa, oleh karena nila setitik rusak susu sebelah enggak gitu ya. Cuman ke positifnya orang itu, kebaikan orang itu banyak, tapi karena negatifnya cuma sedikit, itu yang akan dilihat negatifnya ya. Dalam pekerjaan juga demikian, mudah kita mencela bos kita atau situasi kita yang gak nyaman dengan di rekan-rekan kita, mungkin baik di tempat kerja ataupun di sekolah gitu ya. Tapi kalau kita lebih fokus kepada hal-hal negatif itu, maka hidup kita gak akan pernah nyaman ya. Apapun yang orang perbuat kepada kita, kita nggak akan bisa lihat itu sebagai kebaikan. Kalau kita lihat segala sesuatu dengan negatif, ya itu sudah lumrah terjadi. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang baik, maka kita juga pasti akan melihat bahwa Tuhan masih ada bersama dengan kita dan kita bisa memberikan pengharapan, dan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa terus bertahan. Ya. Kita bisa percaya semakin lebih lagi. Nah, yang kedua, kita harus bisa menjaga iman kita. Ya, sama tadi saya bilang ya, di masa pandemi ini kita harus berhati-hati gitu ya. Bisa jaga tubuh kita supaya gak mudah terpapar oleh virus yang ada. Ya.
Kita harus bisa menjaga kesehatan, nggak cuman sehat secara jasmani aja, tapi juga kita harus sehat secara rohani tentunya. Karena kerohanian itu sangat penting ya. Kehidupan kita ini yang menguatkan kita itu ya kerohaniannya kita. Bukan cuman jasmani aja, kita olahraga dan sebagainya ya. Tapi ketika mungkin Anda kuat olahraga, bagus, tubuh fit, sehat, tapi ketika Anda nggak punya kerohanian yang benar, kerohanian yang kuat, ketika masalah menerpa Anda nggak punya pegangan, Anda nggak punya sandaran, ya Anda nggak punya tuntunan, ya. Nah kalau hati dan pikiran kita lemah, kita juga jadi mudah takut, ya mudah khawatir, mudah stres, ya ini yang menyebabkan tadi seperti saya bilang, imun di dalam tubuh kita akhirnya jadi turun dan penyakit mudah menyerang gitu. Ya segala jenis penyakit, nggak cuman COVID aja gitu ya. Saya pernah dulu waktu di Jakarta, saya ini orangnya mudah sekali sariawan gitu ya. Sudah sekian lama karena saya rutin makan vitamin, akhirnya enggak pernah lagi sariawan gitu. Tapi pernah satu titik saya sariawan itu sampai sebulan enggak sembuh-sembuh gitu loh. Saya bingung kenapa enggak sembuh-sembuh gitu ya. Terus tanya sama salah satu jemaat yang juga kebetulan dokter gitu kan ya. Saya tanya kepada dia kenapa ya enggak sembuh-sembuh, udah dikasih obat udah gini-gini. Cece stres kali katanya gitu. Hah? Emang bisa ya stres itu bikin sariawan? Bisa Cek katanya. Waduh. Ternyata stres kita kalau kita nggak jaga hati dan pikiran kita takut gitu ya, mudah khawatir, mudah stres itu ya penyakit itu datang semua gitu ya. Saya pernah ke dokter juga, dok ini leher saya sakit gitu ya, saya sudah makan obat kolesterol, udah makan obat asam urat, tapi kok nggak hilang-hilang gitu ya. Terus dokternya bilang, kolesterol asam urat itu 80% bukan dari makanan bu katanya. Terus dari pikiran. Wah saya bilang oh gitu ya. Saya mikir-mikir kenapa, saya stres kenapa. Ya ternyata hari itu kita mau pindahan rumah gitu ya. Jadinya saya bingung mau cari pindah di mana, cari rumah di mana gitu kan. Akhirnya kepikiran ternyata itu yang menyebabkan gitu ya. Terus habis itu saya tahu apa kata dokter itu, saya langsung sukacita gitu ya. Berarti apa aja nggak usah dipantang gitu ya. Hajar ya. Yang penting hati happy gitu ya. Hati happy. Ya firman Tuhan aja bilang ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Hati yang gembira adalah obat. Ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu di dalam hidup kita ya bahkan hari ini gitu ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Tapi yang pasti Tuhan tidak akan biarkan badai itu terus ada di dalam hidup kita. Ya ada satu waktunya Tuhan akan lalukan badai itu di dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus juga waktu melakukan perjalanan dengan kapal waktu itu ya, dia untuk pergi dengan murid-muridnya menyeberang danau ya. Dia di situ Tuhan menunjukkan gitu ya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa ya, karena di dalam peristiwa itu banyak terjadi juga mujizat yang Tuhan nyatakan, bahkan Tuhan juga membuat badai itu berhenti. Ya itulah juga kita bisa belajar dari hal ini apa saja, yaitu yang pertama ya hidup itu digambarkan seperti sebuah perjalanan gitu ya, sebuah pelayaran gitu ya. Tuhan gak pernah janjikan selama kita ya anggapnya kalau saya tuh dulu waktu tinggal di Jakarta, rumah asalnya kan dulu di Lampung. Betulan sampai hari ini juga mama papa Ko Andi masih di Lampung gitu ya. Zaman dulu kita pulang ke Lampung, Jakarta Lampung itu bisa naik kapal feri gitu ya. Kita nggak tahu ketika naik kapal itu selama perjalanan 2-3 jam kita nggak tahu cuaca akan seperti apa gitu ya. Bisa kadang-kala mulus ya, sampai bahkan lebih cepat nyampenya gitu ya, prediksi kan 2-3 jam, 3 jam paling lama gitu ya. Tapi bisa 1,5 jam sudah hampir mau merapat gitu ya, sudah mau sampai gitu ya. Tapi kadangkala bisa lebih lama, jadi 5 jam di kapal saja gitu ya. Kadangkala juga pernah ngalamin yang namanya ombaknya cukup lumayan gitu ya. Waduh haleluya itu ya, di kapal
udah harus menunggu merapat, kita masih di pinggir gitu ya, belum ke dermaganya, terus di ayun-ayun dengan ombak yang lumayan gitu ya, itu cukup memualkan gitu ya. Sama demikian juga hidup kita ya. Tuhan gak pernah janjikan, seperti saya bilang tadi, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan gak selalu menjanjikan hidup kita itu selalu mulus ya, selalu lancar-lancar aja ya. Ada kalanya Tuhan izinkan badai itu terjadi, tapi Tuhan tidak pernah bilang bahwa ketika dia bersama murid-muridnya, mari kita pergi menyeberang ke seberang danau. Ya, tujuannya tepat, tidak yang Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam di dalam danau itu. Ya, kita nggak bisa prediksi memang apa yang akan terjadi, tapi kita sudah tahu bahwa janji Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tapi kita butuh trust kepada Tuhan. Ya, yang kedua, taruh iman kita di setiap langkah kita. Ya, di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, hanya oleh iman kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya, that's why kita butuh iman kita selalu ada. Ya, jangan biarkan iman kita itu menjadi layu. Ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa dengan beriman gak berarti kita lepas dari badai kehidupan, tapi dengan punya iman kita bisa kuat menghadapi badai. Amin. Ya, yang ketiga, tetaplah tenang dan terus mendekat kepada Tuhan karena disitulah letak kekuatan kita. Ya, kita harus tetap tenang. Di Yesaya 30 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, dikatakan di situ, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Ketika badai dalam hidup kita datang, masalah besar dalam hidup kita datang, ya, seringkali membuat kita panik, kita bingung, bahkan gak jarang akhirnya kita ambil jalan pintas. Ya, justru kadang-kala jalan pintas yang kita ambil itu justru malah bukannya membuat masalah itu selesai, malah membuat masalah itu semakin besar. Ya. Dengan tetap tenang, inilah yang harus menjadi kebiasaannya kita. Kita harus terus melatih diri kita. Ya, memang gak mudah. Ya, saya sendiri cukup adalah orang yang reaktif. Ya, kalau segala sesuatu terjadi, saya itu pengennya cepat gitu ya, pengennya gak usah berlama-lama gitu ya. Tapi juga saya belajar untuk menghadapi segala sesuatu itu juga harus dengan tenang, supaya kita bisa tenang. Gak berarti terus kita gak mikirkan apa-apa gitu ya. Ya udah biarin aja lah gitu, bukan ya. Tapi menghadapinya dengan tenang. Ya, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan baik, bukan dengan gegabah. Ya. Sama ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut, ingat ya, murid-muridnya itu malah bingung gitu ya, kok malah tenang-tenang, ini kita sudah mau tenggelam nih gitu ya. Ya, itu reaksi lumrah sih memang gitu ya, reaksi kita. Tapi kita harus belajar melihat bagaimana Tuhan kita yang luar biasa, kita sebagai anak-anaknya juga bisa harus mencontohnya ya, menduplikat gitu ya. Nah, yang terakhir, gimana kita supaya bisa membangun perfect trust kita? Yang terakhir, yang ketiga adalah belajar mendengar suara Roh Kudus. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Yohanes 13 ayat yang 13, ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
roh kebenaran di sini adalah Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, kalau Anda perhatikan lagi, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, gitu ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, kenapa kita sulit dengar suara Tuhan? Ya, karena kita tidak pernah punya waktu khusus sama Tuhan. Ya, kita penuh dengan kesibukan kita hal-hal yang lain. Ya, coba koreksi diri Anda hari ini. Ya, yang kuliah online, sekolah online, waktumu lebih banyak untuk apa? Padahal ketika waktu seperti hari-hari ini, ya Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah hal yang positif juga di dalam hidup kita. Kita jadi semakin punya waktu lebih banyak loh untuk bangun hubungan sama Tuhan. Tapi mostly kita malah lebih mencari kesibukan-kesibukan yang lain. Ya benar sih, apalagi kalau kesibukan itu kesibukan positif gitu ya. Banyak orang yang akhirnya bisa jadi mahir bikin kue, buka catering gitu ya. Karena PSBB dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak cuman kita ke situ aja sibuknya. Ya prioritasnya ingat harus mana yang lebih dulu. Ya bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Ya ketika waktu kita banyak di rumah, jangan berarti itu hanya diisi dengan kesibukan-kesibukan kita keseharian. Tapi juga seharusnya kesibukan kita dengan Tuhan juga semakin lebih berkualitas lagi. Ya. Gimana supaya bisa Tuhan itu nyatakan visi kita, mimpi kita yang baik, yang baru kepada kita, ya supaya Tuhan bisa berikan ide-ide yang baru lagi, kreativitas yang baru lagi, inovasi yang baru lagi, ya di masa yang seperti saat ini, ya dengan cara kita semakin dekat lagi sama Tuhan. Jadi ya ayo manfaatin waktu ini dengan benar-benar gitu ya, pergunakan waktu dengan benar, dengan baik, ya. Terus bangun hubungan dengan Tuhan supaya bisa dengar suara Tuhan itu dengan baik. Ya, bukan suara kita sendiri, suara pemikiran kita sendiri. Dengan kita bisa belajar membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, kita belajar dengan suara Tuhan sehingga iman kita juga akan semakin lebih kuat. Tapi kalau kita lebih penuh kesibukan dengan apalagi dengan dengar berita-berita yang lebih banyak hoaxnya daripada benernya gitu ya, itu akan melemahkan iman kita. Ya, akan melemahkan iman kita. Kalau waktumu lebih banyak senggangnya, ya belajarlah, pakailah waktu itu untuk baca firman Tuhan. Ya, dengar suaranya bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi setiap kita juga harus melihat, belajar, ya juga memperhatikan keseharian kita itu siapa yang mengendalikannya. Ya siapa yang mengatur kehidupan kita, siapa yang mengendalikan kehidupan kita. Kita harus tahu. Jangan sampai yang terjadi adalah kita itu membuat atau menetapkan sendiri aturan-aturan hidup kita ini sesuai dengan kehendak dan pemikiran kita sendiri. Ya, yang sebenarnya harusnya itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kalau Anda ingin hidup Anda lepas dari tekanan, maka ya biarkanlah Tuhan yang menjadi Allah yang mengendalikan hidup Anda, ya, yang mengendalikan hidup kita. Kita bisa berserahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan semua kontrol hidupku kepada Engkau. Ya, biar Tuhan yang bekerja mengendalikan hidup kita. Karena kita tahu segala sesuatunya itu hanya Tuhanlah punya yang terbaik. Ya, Tuhan yang bisa mengendalikan apapun, termasuk apa yang kita nggak bisa kendalikan.
kekuatan kita ini terbatas. Ya, kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. So, apapun yang kita mulai hari ini, baik yang dari kecil ya, dari situasi yang mungkin tidak terlalu sukar sehingga yang sampai besar yang sukar sekalipun, ya belajar untuk kita serahkan kepada Tuhan. Ya, taruh Tuhan di urutan nomor 1. Ya, jangan kepo sama Tuhan. Ngerti? Jangan kepo sama Tuhan, jangan buru-buru. Kita itu selalu begini, kepo sama Tuhannya itu dalam artian apa? Buru-buru jadi penolongnya Tuhan. Ya, buru-buru jadi penolongnya Tuhan untuk supaya masalah itu cepat selesai. Ya, ngerti ya? Kita selalu punya ide-ide, mungkin ini lebih baik, mungkin itu lebih baik. Ya, akhirnya ya kayaknya kita itu malah ya tergesa-gesa untuk menolong, ya dalam arti menolong Tuhan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ketika kita salah meletakkan ini, maka justru bukan kita semakin lebih baik, maka akan membuat kita semakin lebih stres, semakin lebih tertekan. Semakin kuat kita berusaha mengendalikan hidup kita, mengendalikan masalah yang ada, semakin besar juga kesempatan kita itu untuk jatuh dan kalah. Ya, mengendalikan dalam artian mengendalikannya dengan kekuatannya kita, bukan mengendalikan dengan berserah kepada Tuhan. Ini bedanya. Ya, kebanyakan sumber stres yang dihadapi setiap orang adalah karena berada dalam posisi yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, sehingga akhirnya kita coba mengendalikan hal-hal yang semestinya itu dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Jadi apa tadi? 3 poin ketika Anda mau bangun kepercayaan lebih dalam lagi kepada Tuhan. Yang pertama, fokus sama kebaikan Tuhan. Ingat ya, ketika Anda mengalami kesulitan, fokus sama kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terpuruk. Yang kedua, jaga iman kita. Ya, jangan sampai kita terganggu. Ya, setiap hidup kita ini pasti gak akan selalu mulus-mulus, tapi kita harus terus punya iman yang kuat dan punya iman yang besar dengan terus juga tenang di hadapan Tuhan. Ya, yang kemudian yang ketiga, belajar mendengar suara Roh Kudus. Ya, dengan kita bangun hubungan kita lebih lagi sama Tuhan. Ya, hari ini kita masih terus puasa. Ya, ini adalah salah satunya juga sarana untuk kita. Kenapa setiap awal tahun kita mesti puasa? Ya, selalu ada puasa raya, ya 21 hari gitu loh. Itu bukan sekedar cuman agenda atau program gereja semata. Supaya kita semua setiap jemaat GMS dipersiapkan, ya, dipersiapkan untuk bisa menghadapi sepanjang tahun ke depan sampai nanti Desember berakhir. Kita punya kekuatan yang baru, punya iman yang baru. Ya, ketika kita berpuasa, kedagingan kita menjadi lemah. Ya, hingga semakin kita peka dengan setiap perkataan Roh Kudus. Ya, yang belum ketika berpuasa juga enggak cuma puasa tapi juga terus bangun hubungan sama Tuhannya lebih lagi. Ya, yang belum tidak ada kata terlambat. Ya, ayo belajar mulai. Nggak bisa, aku punya sakit mah bla 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 ya. Ketika Anda dengan sungguh-sungguh dan dengan hati mau memberikan yang terbaik dengan Tuhan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Ya. Amin. Hidup kita itu nggak lepas setiap detik dengan masalah. Ya, selalu ada masalah, tapi kita juga nggak boleh melepaskan diri dari Tuhan. Sebab Tuhan yang selalu akan menuntun setiap langkah kita. Dia yang akan selalu mengarahkan setiap langkah kita menuju hal-hal yang baik. Ya, amin. Saya undang semua bangkit berdiri. PAW boleh naik. Jangan sampai ini yang terjadi sebagai anak-anak Tuhan, kita cuman just sekedar believe. Tapi kita harus punya perfect trust yang meletakkan segala sesuatunya kepada Tuhan lebih lagi. Ya, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengendalikan
kehidupannya kita. Amin. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita datang pada Tuhan lebih lagi. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, I trust in you, Lord. Aku percaya kuasa-Mu. Aku percaya, aku percaya Kau bersama hidup kami, Tuhan. Bersama-Mu. Kaya Kau hidup kami, Kami letakkan Tuhan hati kami kepadamu, Tuhan. Terus bekerja, Tuhan. Bekerjalah Engkau saat ini, Tuhan. Membersihkan hati kami lebih lagi, Tuhan. Memulihkan setiap hati kami, Tuhan. Ajar kami untuk tidak mengandalkan pemikiran-pemikiran kami sendiri, Tuhan. Biar kami mau meletakkan kendali hidup kami kepada Engkau saja, Tuhan. Biar hidup kami
pemikiran kami, bukan apa kata dunia terhadap kami, bukan apa kata orang-orang terhadap kami. Tapi kami mau melakukannya adalah apa yang Engkau perkatakan atas hidup kami. Itulah yang kami hidupi, itulah yang kami imani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kami lebih lagi Tuhan. Kobarkan api Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidup kami ini Tuhan merongrong hati kami, merongrong iman kami. Terus bekerja Roh Kudus, bekerja atas setiap kami. Bekerjalah Engkau atas setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, juga yang online. Ajar kami peka kepada suara-Mu Roh Kudus. Kiaramaya sikaranaya ramaya ramaya. Kiralaparamaya ramaya. Holy Spirit, come. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu semakin lagi melekat lebih-lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Kami rindu. Kami boleh mendengar suara-Mu lebih lagi. Kami bisa benar-benar mengerti dan mengenali suara Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Sehingga kami selalu melangkah kepada arah yang tepat, kepada jalan yang tepat. Thank you Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar sungguh firman-Mu terus merema kepada setiap anak-anak muda Army of God GMS Pontianak dimanapun mereka berada Tuhan. Terus pimpin setiap langkah mereka, biar hidup mereka terus makin berkenan padamu Tuhan. Thank you Jesus. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, juga yang di rumah, Kau boleh angkat tangan-Mu. Kiaramaya sikaranana paraparamu. Kiralamaya rapaya rapaya. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus sampai selama-lamanya di dalam hidupmu. Tuhan menjanjikan Kau akan menjadi orang-orang yang besar, Kau akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan tidak menjanjikan Engkau menjadi ekor, Tuhan menjanjikan Engkau akan menjadi kepala. Dimanapun Engkau ditempatkan hari ini, di keluargamu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di kampusmu, dimanapun Engkau hari ini, Kau akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terimalah berkat ini dengan imanmu. Yang percaya dengan saya yang sama-sama katakan amin. God bless you.